Oke, baik kita mulai. Jadi, terkait dengan, temuan audit, jadi kita berbicara mengenai temuan audit dan perancangan rekomendasi ya. Minggu lalu mungkin kelas C sudah, saya sampaikan mengenai proses, bukti audit dan pekerjaan lapangan. Nah, yang terkait dengan temuan audit ini adalah proses yang lanjutannya sehingga kita bisa menyampaikan rekomendasi gitu ya dan laporan audit. Nah, kita akan lihat mengenai temuan audit dulu ya. Apakah itu temuan audit gitu ya. Ini jadi hal-hal yang berkaitan dengan fakta. Jadi kalau kita berbicara dengan temuan audit itu jangan salah, kita tidak membicarakan hanya yang negatif tapi juga yang positif. Nah, karena kita berbicara yang positif, maka kita harus meyakinkan bahwa segala sesuatu yang positif kita, sampaikan gitu ya. Jangan sampai kita berbicara mengenai hal yang negatif saja. Nah, kemudian yang negatif biasanya itu memiliki resiko dan, defisiensi yang sangat tinggi atau yang juga mungkin rendah, mungkin sedang. Tapi yang jelas, temuan itu baik temuan negatif maupun positif harus kita sampaikan, ya. Nah, faktanya di lapangan seperti apa, kita harus buktikan dengan bukti-bukti audit yang kita, sampaikan sebelumnya ya. Sehingga pada saat kita menyampaikan temuan itu, baik positif maupun negatif harus ada dokumen dukungnya gitu. Itu jangan lupa karena kita berbicara mengenai hal yang terkait dengan fakta ya. Nah, temuan ini memang kita harus, sertakan, selain dengan dokumen tadi dukung ya, juga dengan, kalimat-kalimat yang, dalam penyampaian kita menyampaikan bahwa itu saling mendukung dengan, kata-kata yang dirangkai sebetulnya ya. Nah, memang pada, kita menyusun itu kita ada dasar kata yang biasanya ada kalimat atau kata-kata yang sudah baku gitu. Jadi tidak lagi kita berharap untuk mengarang cerita ya kalau di laporan audit ini karena kita biasanya bahasanya bahasa baku. Nah, temuan-temuan inilah yang menyatakan bahwa pada saat proses pekerjaan lapangan dengan bukti-bukti yang cukup kita adakan dalam tulisan temuan audit ya. Baik itu sifatnya positif maupun negatif, yang jelas ini adalah fakta. Fact-nya seperti apa. Jadi kalau ada bicara temuan berarti itu fakta ya, bukan berbicara mengenai hal-hal yang masih belum jelas dokumen dukung atau buktinya ya. Oke. Nah, yang positif yang disajikan tadi saya sampaikan bahwa sifatnya proporsional. Kita menyajikan sesuatu itu selalu kalau bisa dimulai dengan yang positif gitu. Sehingga orang itu merasa, terapresiasi gitu ya karena kita biasanya kan auditor melihatnya sesuatu, negatif, ini bapak ini kurang ini, bapak itu kurang ini, pekerjaan ini kurang ini, kegiatan ini kurang itu misalnya gitu ya. Tapi harusnya dimulai dari yang positif dulu. Jadi, beberapa yang positif adalah misalnya Anda sampaikan dulu apa A, B, C, D gitu. Sehingga orang merasa bahwa, oh sudah baik nih, oh sudah terapresiasi, orang apalagi orang Indonesia ya secara umum, merasa bahwa pekerjaannya itu dihargai gitu. Nah, positif itu harus proporsional disampaikan kalau bisa di awal dulu. Nah, kemudian ada berikutnya kita ingin menyampaikan yang negatif nih. Berarti, dalam proses ini sudah dilakukan misalnya hal-hal yang positif seperti 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Tapi kemudian belakangnya ada kata-kata namun gitu ya, kalau tetapi kan lebih lebih kayaknya lebih kelihatan gitu ya. Tapi kalau namun itu memperlihatkan bahwa ada hal yang belum, lengkap, ada hal yang masih harus diperbaiki gitu. Nah itu atau ada temuan yang sifatnya, mendasar terkait dengan misalnya ada fraud misalnya. Nah itu namunnya itu berarti negatifnya. Sehingga orang merasa bahwa positifnya ada meskipun di situ ada negatifnya. Jadi tidak dimulai dari yang negatif ya. Karena kalau dimulai dari yang negatif, seseorang biasanya merasa tidak diapresiasi atau tidak dihargai dengan pekerjaan yang sangat banyak gitu. Tiba-tiba negatif semua, apalagi negatif semua, masa negatif semua gitu, nggak ada positifnya gitu, ya. Nah, sekarang kita berbicara mengenai, temuan yang sifatnya negatif. Jadi kalau kita berbicara ini, saya langsung ini aja ya, biar cepet ya, nggak usah. Nah, oke. Oke. Nah, jadi kalau yang negatif gitu ya, kalau positif kan jelas tadi yang baik-baiknya seperti apa, kalau negatif biasanya, harus jelas-jelas didukung dengan bukti, audit ya, fakta dan bukan opini. Karena apa, negatif itu menjelaskan ke orang hal-hal yang sifatnya kurang atau lemah gitu ya.
Kemudian objektif dan relevan dengan masalah yang dihadapi. Kalau kita sedang mengaudit piutang atau kita sedang mengaudit persediaan, kita cenderung harus langsung fokus ke hal-hal yang kurang atau defisiensi dari piutang atau persediaan. Jadi jangan kemana-mana dulu gitu ya. Jadi kita objektif, relevan, jangan panjang lebar yang memang nanti ujung-ujung ke piutang, jangan. Langsung aja ke masalahnya apa. Misalnya tidak tersedianya cadangan kerugian piutang atau belum dicatat ke cadangan kerugian piutang, langsung gitu ya. Masalahnya apa gitu. Kemudian mendukung simpulan yang logis. Jadi kalau kita berbicara mengenai kemarin rentetannya adalah studi pendahuluan, kemudian kita menyusun kertas kerja, program audit gitu ya. Kemudian bukti audit dan juga kita masuk ke pekerjaan lapangan, maka simpulan ini menjadi hal yang akhir dari pekerjaan audit ya. Kita menyimpulkan dan simpulan itu menjadi dasar kita untuk memberikan rekomendasi. Ya. Kemudian ada mungkin yang tidak signifikan nih ya, kalau misalnya kita berbicara hal-hal yang negatif itu nggak signifikan nih sekarang. Tapi ternyata ke depan itu jadi masalah. Contoh misalnya pada saat ini Anda tidak mencatat cadangan kerugian piutang misalnya. Nah itu mungkin nilainya sedikit, tapi ke depan menjadi masalah pada saat Anda mengalami kerugian seseorang tidak bayar piutang atau Anda mengalami mungkin nasabahnya tidak bayar atau misalnya pelanggannya tidak bayar, sehingga itu menjadi hal-hal yang harus kita catat dalam kerugian. Berikutnya contoh lain misalnya terkait dengan penyusutan ya. Penyusutan itu mungkin Anda lupa mencatat atau lupa menulis cadangan kerugiannya penyusutan. Tetapi di satu sisi penyusutan itu penting, kenapa? Kan kita menggunakan barang itu tidak selamanya barang itu selalu dari awal tuh bagus gitu ya. Tahun pertama Anda menggunakan kendaraan masih bagus nih. Tahun berikutnya, tahun kedua sudah mulai nih banyak keluhan. Tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima sama. Jadi kalau Anda tidak mencatat gitu ya dari awal sedikit demi sedikit penurunan dari umur ekonomis dengan usia dengan beban yang disebut beban penyusutan, maka ke depan itu akan menjadi beban tahun berikutnya di mana 5 tahun kemudian misalnya nilainya sudah nilai 0 menjadi beban tahun kelima misalnya. Nah, itu jadi signifikan. Jadi memang pada dasarnya gejala-gejala yang tidak signifikan tahun ini itu harus disampaikan gitu ya. Kenapa? Sebagai tindak lanjut dari keinginan kita preventive action. Ya, jadi preventif itu pencegahan. Jangan sampai terjadi hal-hal yang nanti tahun berikutnya adalah hal-hal yang jadi besar gitu. Ya. Nah, hal-hal yang kecil ini perlu kita catat, dicatatnya di kertas kerja. Tapi apakah nanti signifikan atau tidak signifikan, kita diskusikan nih dengan auditi atau dengan klien ya. Karena nanti akan kelihatan nih kalau kita menjelaskan mengenai hal yang tadi tidak signifikan menurut mereka, tapi ternyata berdampak ke depan gitu ya di masa datang di potensial problem, nah itu harus disampaikan. Terus misalnya pengambilan metode penilaian persediaan akhir. Kan sekarang mungkin yang LIFO tidak diperkenankan, FIFO dan average misalnya. Nah kemudian mereka mengambil LIFO gitu. Nah, mungkin sekarang perbedaannya masih sedikit nih dengan FIFO dengan average, tapi lama-lama hal ini yang menjadi dampak untuk penilaian persediaan ke depan. Jadi Anda harus menyampaikan ke auditi atau ke klien itu bahwa ini loh, meskipun ini nilainya sedikit, tetapi nanti ke depannya akan menunjukkan ini bermasalah gitu ya. Sehingga nanti ada bentuk misalnya persamaan persepsi bahwa auditi bisa menerima ya. Nah, dari temuan itu maka kita akan bisa menyusun yang 4 kriteria ini yang penting nanti akan Anda bisa buat atau bisa susun gitu ya dalam suatu penyusunan laporan audit internal. Pertama adalah kita berharap bahwa temuan itu akan muncul yang namanya kriteria. Kriteria itu praktek yang diharapkan gitu. Jadi kalau kita berbicara mengenai praktek yang diharapkan, contoh yang tadi saya sampaikan, piutang itu secara aturan akuntansi keuangan yang berlaku umum harus memiliki cadangan kerugian piutang. Gitu. Ya. Jadi kalau Anda mengaudit piutang, maka Anda akan menyampaikan kriteria terkait piutang itu adalah adanya pencadangan kerugian piutang. Itu kriteria praktek yang diharapkan karena kita sesuaikan dengan standar. Gitu.
Kemudian misalnya contoh lagi persediaan. Untuk pencatatan persediaan akhir penilaiannya menggunakan misalnya FIFO atau LIFO, average misalnya. Nah, yang praktik yang diharapkan itu sebenarnya hanya FIFO dan average. Ya, LIFO sudah tidak lagi digunakan misalnya. Nah, itu praktek yang diharapkan, kriterianya itu. Kalau Anda mengaudit sumber daya manusia SDM atau kinerja, maka Anda bisa mencantumkan di situ aturan yang berlakunya apa. Kebijakan perusahaan, aturan dari kementerian, gitu. Itu kriteria. Jadi praktek yang diharapkan. Jadi standarnya apa. Nah, kemudian kondisi itu sekarang kenyataannya kriteria yang tadi kita bilang adalah praktek yang diharapkan, atau standar, atau peraturan gitu ya. Atau juga tadi terkait dengan SAK itu standar. Tapi kalau kondisi itu adalah fakta yang sebenarnya di lapangan. Anda melihat bahwa tidak adanya atau belum adanya cadangan kerugian piutang, gitu, ya. Atau perusahaan belum menggunakan metode dalam perhitungan persediaan akhir. Gitu. Nah, itu kondisi benar-benar kenyataannya di lapangan seperti apa, faktanya seperti apa. Kemudian ada cadangan kerugian piutang tak tertagih yang belum dicatat misalnya. Atau misalnya aset belum dilakukan penyusutan gitu. Padahal kriterianya bahwa aset itu aset tetap terutama ya secara aturan harus dilakukan penyusutan dengan metode yang terserah yang dipilih yang mana. Boleh straight line, boleh double declining, terserah gitu ya, tapi itu menggunakan kriteria yang sebenar-benarnya. Jadi kondisinya apa yang di lapangan sebenarnya. Kemudian Anda harus mencari penyebabnya apa gitu. Kenapa perusahaan itu tidak melakukan, tidak mencatat beban penyusutan, tidak melakukan penyusutan. Kenapa perusahaan itu tidak mencatat cadangan kerugian piutang, gitu ya? Kenapa perusahaan itu tidak memberlakukan misalnya petty cash atau perhitungan cash dengan seperti apa, misalnya, gitu ya? Jadi kita lihat sekarang penyebabnya apa? Misalnya karena terbatasnya sumber daya manusia sehingga tidak ada bagian yang misalnya menyusun penyusutan misalnya ya, atau membuat tadi cadangan kerugian piutang, atau misalnya bukan karena SDM-nya tapi mereka pengetahuannya kurang misalnya. Tapi kan kalau di perusahaan terbuka nggak mungkin gitu ya, perbedaannya di situ ya. Ya karena kita berharap bahwa perusahaannya terbuka itu pasti sumber daya manusianya sudah mumpuni, sudah bisa gitu ya menghandle itu. Jadi dicarilah perbedaannya, penyebabnya apa. Gitu. Nah kemudian akibat yang ditimbulkan apa? Karena tadi kondisi atau fakta yang sebenarnya dibandingkan kriteria itu adalah perbedaan, maka akibatnya apa, dampak yang ditimbulkan. Gitu. Kalau kita berbicara mengenai penyusutan tadi, maka nanti beban penyusutan itu akan muncul di tahun yang terakhir. Karena tidak dialokasikan dari tahun 1 sampai ke 5. Tapi hanya tahun ke-5 saja, jadi tidak ada cadangan. Jadi akibatnya apa? Kalau beban penyusutan muncul di 5 tahun terakhir, tahun ke-5, nilai bebannya tinggi, maka sudah terbayangkan bahwa laba perusahaan itu akan dikurangi beban-beban sehingga profitnya akan berkurang banyak. Itu akibatnya atau dampaknya. Sehingga kalau kita berbicara mengenai laporan audit, temuan kita adalah tadi kriterianya itu adalah 4. Ya, temuan audit itu ada urutannya, ada 4. Ada kriteria, praktik yang diharapkan, ada standarnya, ada aturannya, ada kebijakannya gitu ya. Kondisi itu adalah kenyataan yang di lapangan, sebenarnya fakta. Kemudian penyebabnya apa? Kenapa nih kondisi beda dengan kriteria gitu ya? Ada apa? Penyebabnya apa? Kemudian dampak atau akibat yang ditimbulkan apa bagi perusahaan. Nah dari situ maka auditor bisa mengambil atau menyusun ya, membuat semacam saran atau rekomendasi dengan hasil yang tadi ditemukan di lapangan. Ya, di teman-teman audit itu kita berbicara mengenai 4 hal. Ya, kembali lagi ada kriteria, kondisi, sebab, akibat atau penyebab akibat. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya seperti apa ya. Nah ini ya unsurnya. Unsurnya ada 4 yang pentingnya, kondisi, kriteria,
penyebab akibat. Kalau tadi kan kriterianya di atas boleh dibalik, nggak masalah ya. Tapi yang jelas ini ada 1 dan 2 itu bisa dibalik. Kriteria dulu atau kondisi dulu bisa aja. Yang penting kita tahu bahwa kriteria sudah ada, kondisi di lapangan seperti ini beda. Gitu. Biasanya beda. Kalau sama sih nggak masalah berarti. Tapi ini masalahnya ada yang beda. Kondisinya A, kriterianya B gitu ya. Itu beda. Baru rekomendasi. Ini unsurnya ya. Kayak kita lihat satu-satu. Kondisi adalah gitu ya. Kita melihat kondisi dulu real fakta di lapangan gitu. Kejadian yang sebenarnya ditemukan oleh auditor, kemudian bisa berupa prosedur kerja yang aktual, situasi operasional, kondisi aset, jumlah yang sebenarnya tercatat gitu ya. Nah, kondisi ini merupakan inti dari temuan audit sebetulnya. Karena kan auditor itu diminta untuk objektif ya. Objektif melihat audit itu seperti apa sih gitu ya. Kalau misalnya Anda melihat bahwa dalam nilai persediaan ada nilai barang konsinyasi, misalnya barang titipan gitu. Jadi Anda melihat bahwa ini persediaan bukan persediaan perusahaan semuanya nih, tapi ada persediaan yang titipan gitu. Sehingga pada saat Anda menghitung, Anda mengeluarkan titipan itu. Nah, padahal perusahaan itu menyatukan persediaan itu. Misalnya nilai persediaan itu 1 juta gitu ya. Kemudian ternyata barang titipannya 200.000. Nah, auditor kan pasti mencatatnya persediaan 800.000 ya. Nah, tapi kadang-kadang auditi tidak setuju gitu. Tidak setuju bahwa merasa bahwa itu barang kita dan seterusnya bla 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 lah, karena itu contoh aja. Ya, tapi itu auditor harus meyakinkan bahwa aturan secara SHK namanya persediaan itu adalah barang yang siap untuk dijual yang dimiliki oleh perusahaan gitu. Bukan yang titipan gitu. Ya. Kalau titipan itu jelas barang orang lain. Nah, itu contoh yang ringan ya, yang sederhana. Kemudian contoh lagi yang misalnya terkait dengan aset. Kondisi aset misalnya Anda melihat bahwa dia mencatat nilai 1 miliar gitu, aset tetap misalnya. Ternyata di 1 miliar itu Anda melihat bahwa ada peralatan yang sudah rongsokan, nggak bisa digunakan, gitu, atau cacat. Itu kira-kira masih bisa masuk aset nggak? Karena aset tetap itu adalah kenapa kita menjadikan itu aset tetap, tujuannya adalah untuk membantu operasional. Kendaraan misalnya, kendaraannya sudah tidak bisa jalan, kemudian masih dalam dicatat sebagai kondisi aset. Kan kendaraan itu nggak bisa jalan, nggak bisa digunakan operasional. Harusnya aset itu dikeluarkan, dihapuskan atau dibuang dengan cara apapun ya, sehingga asetnya kita itu clear bahwa aset yang memang masih bisa digunakan. Nah, itu kadang-kadang auditing nggak setuju juga karena merasa bahwa ya meskipun nggak bisa digunakan ini aset gitu. Kita mencatat padahal itu nggak bisa digunakan. Nah, balik lagi ke aturannya, ke kriterianya apa nanti gitu ya. Nah, ini kondisi ya, jadi kondisi itu benar-benar di lapangan, kemudian juga Anda harus memotret buktinya gitu ya, misalnya ada aset yang tidak bisa digunakan, Anda potret nih, misalnya ada foto, dokumen, dicatat bahwa ini dari 10 bis yang bisa digunakan cuma 2 bis misalnya, atau 3 bis yang lainnya nggak bisa. Dari 12 kendaraan yang bisa digunakan cuma 8, yang 4-nya sudah tidak bisa gitu ya. Jadi Anda harus menggali bukti-bukti itu dengan kondisi yang ada. Ya, Anda bisa menyampaikan hal-hal itu dengan bukti tadi. Jadi kalaupun auditinya nanti menyangkal, nggak setuju, dia akan melihat buktinya gitu. Ya, jadi kita tidak bisa memberikan suatu kondisi tetapi buktinya nggak jelas. Pasti auditi akan menyangkal atau tidak mau menerima ya gitu. Ini kondisi ya. Kemudian kriteria. Nah, kriteria itu praktek yang diharapkan yang tadi kita bahas ya. Bahwa kita punya prosedur, punya standar, punya hukum yang harus dipatuhi oleh auditi. Ya. Nah, memang kita harus berbicara mengenai kira-kira auditi itu harus menyetujui kita menggunakan itu dasarnya apa gitu. Pertama adalah pastinya kalau kebijakan, kalau di PNJ mungkin ada yang namanya RENSTRA, rencana strategis gitu ya. Nah, kalau itu menjadi tujuan kita bersama, maka itu tujuan yang ingin dicapai manajemen. Jadi harus ke sana. Kalau di luar itu berarti tidak mengikuti kriteria yang ada. Kemudian
kita punya kebijakan atau aturan undang-undang dari kementerian yang terkait yang sifatnya mengikat gitu. Itu kan harus kita ikuti gitu. Nggak bisa kita misalnya menginginkan mencapai sesuatu yang ingin dihargai oleh kementerian, ingin diapresiasi oleh atasan kita misalnya, tetapi kita tidak mengikuti aturan yang ada, gitu ya. Jadi kriteria atau praktek yang diharapkan itu bisa berupa kebijakan, prosedur, standar, hukum atau regulasi yang ada. Ya itu yang kita gunakan. Kalau di akuntansi keuangan, kita mencatat, kemudian mengakui, melaporkan, pasti mengacu ke standar akuntansi keuangan yang berlaku. Kan gitu. Jadi tidak bisa kita tidak mengacu ke sana. Ya. Kalau kita berbicara audit kepatuhan, compliance, pasti ikut ke hukum atau aturan yang berlaku. Ya. Ini kriteria. Tadi kita berbicara mengenai kondisi. Yang kedua kriteria ya. Nah yang ketiga adalah sebab. Penyebab. Oke, nah kita kecil. Oke, penyebab ya. Penyebab ini adalah kenapa ada perbedaan antara kriteria dan kondisi. Ya, kita membedakan nih, membandingkan nih, alasannya apa nih gitu. Ya. Apakah karena memang terjadi karena kesengajaan, karena penyimpangan yang sifatnya memang disengaja, atau karena terjadi kesalahan yang tidak disengaja gitu. Ya, maka perbedaan itulah yang menyatakan bahwa kita harus melakukan memberikan rekomendasi atau saran. Jadi misalnya contoh tadi bahwa dalam aturan SAK untuk aset adalah misalnya segala sumber daya yang digunakan oleh perusahaan untuk membantu operasional perusahaan sekarang dan masa yang akan datang gitu. Nah kalau kita melihat dia mencatat aset tetapnya adalah barang-barang rongsokan, kira-kira itu masuk aset nggak gitu? Kan gitu ya. Jadi ada kriteria, ada fakta di lapangan gitu ya. Kemudian kita bandingkan ini penyebabnya apa. Nah penyebabnya adalah misalnya perusahaan tidak mau mengurangi karena nanti nilai asetnya turun karena belum ada lagi misal pembelian aset yang baru kan gitu. Bisa aja karena seperti itu. Tapi itu pun harus kita identifikasi apa penyebabnya, jangan cuma pemikiran kita atau pemahaman kita gitu ya. Kita harus identifikasi karena kita berbicara mengenai hasil audit gitu. Jadi di sisi lain kita berbicara mengenai pekerjaan kita, kinerja kita sebagai auditor. Di sisi lain kita harus menghargai para auditi juga ya. Kita diskusi, kita wawancara kenapa ini masih diakui. Oh rupanya belum dihapuskan. Kenapa belum dihapuskan? Misalnya terus ditanya gitu ya. Terus gitu. Padahal aturannya kan harus dihapuskan nih kalau udah nggak dipakai atau rusak misalnya. Atau lagi nggak bisa dipakai gitu. Nah itu panjang lebar tuh ceritanya. Nah itu hasil diskusi wawancara itu kita harus masukkan ke dalam kertas kerja ya. Supaya nanti kita ketahuan bahwa ada proses penyamaan persepsi kenapa hal ini tidak bisa dicatat sebagai aset tetap misalnya. Gitu ya. Itu penyebab. Kemudian akibat. Nah, akibat itu adalah dampak dari perbedaan tadi ya antara kriteria dan kondisi di lapangan, kemudian penyebabnya apa. Itu dampaknya akan berdampak secara mungkin bisa potensial, mungkin juga signifikan dan mungkin juga tidak signifikan gitu. Terutama kita berbicara mengenai kerugian. Karena kan kalau akibat itu biasanya dampak itu kerugian ya atau ketidak tercapaian tujuan misalnya. Nah ini yang harus kita sampaikan ke manajemen juga ke auditi bahwa jika dia tidak mau memperbaiki gitu ya atau misalnya merevisi atau misalnya apa disebutnya tuh memperbaiki itu kalau catatan itu melakukan adjustment gitu penyesuaian gitu maka hasilnya akan begini gitu. Nah di luar dari tidak signifikan atau signifikan, kita harus menyampaikan. Tapi rata-rata manajemen nggak mau kalau terjadi kerugian yang signifikan itu pasti nggak mau. Gitu. Sehingga harus dilakukan tindakan yang koreksi atau korektif gitu, penyesuaian tadi. Ya, tadi misalnya mencatat asetnya 1M. Ternyata di dalam 1M itu ada 200 juta yang aset tetap yang tidak bisa digunakan. Kan harus menjadi 800 juta tuh misalnya, ya. 800 juta. Nah itu mereka harus punya keyakinan bahwa itu memang sebenar-benarnya harus itu. Dan jika tidak dilakukan maka nanti
mereka akan tetap mencatat penyusutan yang nanti besar nilainya gitu. Padahal itu sudah tidak lagi bukan aset yang memang bisa disusutkan. Apalagi peralatannya atau kendaraannya udah rusak misalnya, ya. Nah, itu yang harus disampaikan ke si auditi atau manajemen itu bahwa nanti akan terjadi kerugian. Nah, itu dampak atau akibat dari semua proses tadi ya. Kita membandingkan kondisi dan kriteria, kita mencari penyebabnya, kemudian kita melihat akibatnya atau dampaknya itu apa. Ya. Oke, nah ini oke. Sekarang kita berbicara dulu nanti rekomendasi. Kita berbicara dulu 4 tadi apa unsur. Dari mulai kriteria atau kemudian kondisi, kemudian penyebab, kemudian akibat atau dampak. Menurut Anda, kalau kita berbicara mengenai 4 ini gitu ya, semua kita harus berpikir bahwa tidak semua auditi itu menerima hasil yang 4 ini. Ya, mereka pasti tadi saya dari awal bahwa melihat kondisi kita laporkan, mereka menyangkal kondisi itu, kemudian setelah kriteria kita masukkan, kita sampaikan, kemudian mereka mencari penyebabnya apa, oh karena begini, karena begitu, pasti mereka banyak, kalau bahasa kita banyak ngeles gitu ya, bahwa ini penyebabnya begini sehingga kita ada banyak lah ceritanya, itu pasti disampaikan. Berikutnya yang akan kita sampaikan yang lebih membuat mereka bisa menerima adalah dampaknya atau akibatnya. Ya, mereka itu bisa menerima kalau tahu akibatnya adalah kerugian biasanya. Ya, kerugian yang sifatnya signifikan atau besar. Ya, sehingga kita didorong untuk melakukan hal tersebut gitu ya, bahwa itu adalah akibat yang fatal gitu ya. Kemudian nextnya adalah nah ini rekomendasi. Rekomendasi itu lebih cenderung tadi setelah kita tahu bahwa ada dampak, maka kita harus membuat rekomendasi yang sifatnya visible. Visible itu bisa dilaksanakan, orang memahami bagaimana prosesnya secara operasional, spesifik gitu ya. Misalnya kalau untuk misalnya aset tadi ya udah asetnya harus dikeluarkan yang mana yang rusak, yang mana yang tidak update, yang tidak up to date gitu ya. Yang udah tidak digunakan dikeluarkan gitu ya. Kemudian itu dicatat sebagai misalnya tadi untuk segera dilakukan penghapusan misalnya. Itu kan visible bahwa kita memang memberikan sesuatu yang sifatnya bisa dilakukan segera gitu. Cara operasional gimana ya tadi melakukan penghapusan, pengajuan penghapusan ke departemen yang terkait di Kementerian Keuangan dan seterusnya gitu ya. Spesifik kita berbicara mengenai satu hal yaitu penghapusan aset. Jadi nggak kemana-mana. Kemudian kita juga harus tahu siapa PIC yang bertanggung jawab untuk melakukan itu gitu. Misalnya bagian aset gitu ya. Siapa kepala bagian aset misalnya yang harus bertanggung jawab melakukan itu. Jadi harus seperti itu karena kita berbicara mengenai seseorang harus bisa melakukan segera ya. Visible, operasional, spesifik dan subjek yang bertanggung jawab itu siapa. Ya, sehingga kita bisa menyatakan bahwa itu bisa dilakukan atau tidak gitu. Ya. Kemudian berikutnya nah ini. Jadi ada beberapa hal lanjutnya rekomendasi ya, sorry. Jadi auditi itu berkewajiban memperhatikan tanggapan, tidak harus menerima. Memang tadi kan ada proses diskusi ya. Jadi pertimbangan auditor itu pasti secara profesional, kemudian pasti auditi bisa melakukan rekomendasi tadi. Jadi karena visible tadi kan. Kemudian operasional auditi bisa melakukan dan juga mempertimbangkan asas cost and benefit atau biaya manfaat. Jadi misalnya kalau kita menyatakan sebagai auditor harus ada sistem mengenai penilaian persediaan misalnya, ya penilaian akhir persediaan akhir misalnya, atau harus ada sistem yang mengelola aset misalnya, ya kita lihat nih sistem ini atau aplikasi ini harganya mahal nggak? Kalau harganya mahal, terus kemudian si auditinya belum bisa mampu untuk membeli aplikasi atau sistem tersebut ya jangan disampaikan rekomendasi itu. Jadi hanya bersifat manual saja kalau begitu. Karena kita berbicara mengenai investasi dana yang cukup tinggi, mungkin auditi tidak bisa gitu ya. Jadi harus ada rekomendasi itu mempertimbangkan cost and benefit atau biaya dan manfaat. Kemudian merepresentasikan jangka waktu penyelesaian, misalnya gini, kalau hal-hal yang mudah, Anda kasih waktu misalnya dalam 1 bulan ini harus selesai, atau dalam 2 minggu ini selesai. Tapi kalau masalah misalnya terkait dengan sistem yang terintegrasi, mungkin tidak bisa sebulan 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan gitu.
Jadi auditor juga harus mempertimbangkan gitu bahwa pertama adalah mengatasi masalahnya, kemudian juga mampu dilaksanakan, kemudian juga operasional bisa auditinya gitu ya. Tadi cost and benefit dan juga jangka waktunya. Tentukan berapa lama. Gitu. Nah ini sebelum laporan tertulis diterbitkan, maka auditor harus mendiskusikan gitu ya dengan manajemen yang tepat. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, interpretasi, dan juga kita kan orang internal, pasti kita akan memperbaiki hubungan secara internal ya, secara hubungan baik dengan karyawan. Nah memang tadi dari awalnya adalah proses komunikasi harus baik, bahwa kita menyampaikan hasil iya, tetapi di satu sisi juga kita memang harus punya keinginan untuk memberikan pendapat secara objektif bahwa itu adalah nanti dampaknya negatif kalau seperti ini, kalau diperbaiki akan lebih baik seperti ini, hasilnya seperti itu. Karena ada dampak tadi, dampak itu rata-rata mengalami terkait dengan kerugian atau hal-hal yang sifatnya negatif gitu. Ya. Sehingga kita membantu prosesnya tadi bahwa auditi tidak harus menerima, iya. Auditi tidak harus menerima, tapi auditi harus menyajikan dengan bukti yang memperkuat bahwa mereka sudah melakukan ini misalnya, ya sudah melakukan sesuai dengan kriteria misalnya. Kita cari bukti dukungnya, dokumen dukungnya mana. Ya boleh mereka kata-katanya adalah menyanggah. Jadi ada masa sanggah biasanya diberikan waktu mungkin kurang dari seminggu ya, sehari 2 hari laporannya disampaikan, masa sanggah itu mereka menyanggah dengan memberikan pernyataan dan juga dokumen dukung gitu ya. Nah, ini contoh kasusnya adalah di sini ada data-data mengenai piutang, account receivable, kemudian kriterianya yang mana nih diminta nih. Anda diminta untuk menyusun yang mana kondisi, kriteria, penyebab, akibat ya. Tapi di sini kan 1, 2, 3 nih ada beberapa kondisi ya yang harus Anda sampaikan nanti, bukan kondisi, ada beberapa pernyataan. Nanti Anda harus memilih mana yang kondisi, mana yang kriteria, mana yang penyebab, mana yang akibat. Ini ceritanya mengenai piutang ya. Ternyata hasil audit piutangnya adalah meningkat gitu. Ternyata beban piutang tak tertagihnya meningkat gitu ya. Nah, ternyata kalau dilihat itu kenapa meningkat gitu ya. Satu, misalnya contoh aja satu, order penjualan yang dilakukan secara kredit yang nilainya besar harus memperoleh persetujuan kredit dari manajer kredit. Itu apa? Kondisi, kriteria, penyebab, akibat. Nanti Anda sendiri yang harus memikirkan nih. Kondisi kan fakta di lapangan kan, gitu ya. Fakta di lapangan yang biasanya berbeda dengan kriteria biasanya gitu ya. Kondisinya apa nih? Dilihat dulu kondisinya. Kriterianya adalah kebijakan, aturan, SOP gitu ya. Penyebabnya apa? Perbedaan antara kondisi dan kriteria muncul penyebabnya ini nih. Penyebabnya ini nih. Kenapa ternyata beban piutang tak tertagih itu meningkat gitu. Itu penyebabnya. Kemudian tadi akibatnya dampaknya apa? Ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 banyak nih. Nanti kita pun contoh untuk UAS seperti ini ya. Ada seperti ini nanti Anda membedakan yang mana hasil kondisi, kriteria, sebab, akibat. Dan juga nanti Anda harus membuat rekomendasi. Ini ada berapa? Ada 9, 10, 11 gitu ya. Nah, Anda diminta ini nih. Dari 12 ini yang mana yang kondisi, yang mana kriteria, sebab, akibat, dan juga Anda diminta untuk rekomendasi gitu. Ya. Oke. Kita lihat nih di sini. Kondisi katanya. Kondisinya ini nih. Laporan bulanan mengenai penghapus bukuan selalu disiapkan tapi hanya didistribusikan ke bagian akuntansi saja. Hanya satu departemen yang tahu, ya. Laporan kredit hanya digunakan bila ada transaksi penjualan kredit yang baru, gitu ya. Tidak berkelanjutan, tapi kalau ada yang baru dibuat. Kemudian bahwa manajer kredit yang baru berpandangan bahwa pembelian kredit itu tidak perlu ketat-ketat, soalnya akan menghambat kinerja penjualan. Gak usah lah dicatat, kemudian gak usah direview, gak usah diapa, nanti malah gak ada yang mau beli gitu ya, karena nanti susah gitu. Ini kondisi nih gitu. Nah, kriterianya berarti kan kriteria itu adalah aturannya ya, bahwa harus memperoleh persetujuan kredit, harus ada review, terus kemudian direview dulu nih orang-orang yang mau mengajukan kredit itu. Karena sebelumnya dia punya utang nggak, punya utang yang masih misalnya sering tidak bayar nggak gitu ya. Terus direview dulu gitu, ini kriterianya nih.
Kriteria itu sesuatu yang harus kita ikuti, yaitu misalnya standar, kebijakan, SOP gitu, aturan. Nah, ini kriterianya. Kemudian berikutnya penyebabnya, ya, menunjukkan bahwa mengabaikan, ya, bahwa bagian penjualan itu mengabaikan pedoman kredit pada saat melakukan transaksi. Untuk mengurangi biaya, tidak dilakukan penelusuran track record atau dihentikan, tidak ditiadakan malah. Kemudian dikurangi jumlah staf, dikurangi katanya untuk mengurangi belanja pegawai. Jadi tagihan ya hanya di review secara selintas. Berarti itu penyebabnya, ya. Jadi bagian penjualan mengabaikan pedoman kredit, kemudian juga mengurangi mereview, tidak dilakukan review untuk track record misalnya. Kemudian yang ketiga mengurangi staf, jadi tambah kurang lagi nih. Jadi hal-hal yang ini menjadi penyebab kenapa meningkat BDEP atau piutang tak tertagih tadi ya. Nah, dampaknya nih sekarang akibatnya. Bagian piutang mencatat piutang tak tertagih meningkat sampai 7%. Ya, kerugiannya menjadi 850 juta. Itu kerugian kan? Ya. Meskipun terdapat perbaikan tetapi justru apa? Petugas bagian penjualan itu meningkat penerimaannya, komisinya. Kenapa? Karena dia kan jual, dia nggak peduli. Pada saat ditagih itu orang itu bayar atau enggak, yang penting bagian penjualan justru nerima komisi banyak. Nah, terima komisi banyak, berarti itu kan beban itu berarti menambah mengurangi laba atau profit perusahaan, ya. Itu akibatnya, karena memang kalau tidak terjadi sinkronisasi antara bagian accounting dengan bagian marketing atau penjualan, mereka nggak tahu nih mereka jual ke si ABC, ternyata si ABC itu nggak bayar misalnya. Jadi mereka jual lagi ke si A, jual lagi ke si B, jual lagi ke si C terus gitu ya. Di satu sisi mereka dapat komisi yang tinggi karena menjual terus. Di sisi lain ternyata mereka itu tidak bayar juga, jadi piutang tak tertagihnya meningkat. Ini adalah satu contoh bagaimana nanti Anda menyusun urutan dari temuan ya, yaitu kondisi, kriteria, sebab dan akibat. Ya. Nah, rekomendasinya ini contoh rekomendasi. Jadi tingkatkan supervisi proses transaksi, dipatuhinya kebijakan. Sejalan dengan kebijakan pengurangan jumlah staf boleh dikurangi, tetapi harus ada tanggung jawab tambahan ke orang-orang yang ada gitu. Jadi jangan sampai berkurang tetapi tidak ditambahin tanggung jawabnya. Kemudian transaksi harus mematuhi kebijakan dan prosedur kredit yang ada, karena tadi sudah ada kriterianya, prosedurnya ya, bahwa harus direview dulu, harus dicek dulu gitu ya. Ini contoh dari unsur-unsur temuan ya, dari mulai kondisi, kriteria, sebab akibat dan rekomendasi. Gitu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kelas C, kelas D, silakan. Saya sambil ini cek juga ya ada pertemuan dengan BPK, saya sambil ngecek juga ininya prosesnya ya, karena mereka minta kita sudah gabung sebelum jam 9 sebetulnya. Silakan. Saya stop sharing dulu ya supaya Anda bisa diskusi. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan?